Mana ini? Dulu kalau ngomong dari sini, sekarang enggak. Ya kalau kita kan nggak begitu, ini juga betul. Hai pemirsa, kita sekarang selamat siang. Kita berada di Solo di domisili dari rumah Pak Usman Amiruddin. Tanggal 12 September 2020. Hari Jumat. Jam berapa? Jam 1. Jam 13.24. 13.24 ya. Gitu. Jumat Pahing. Kalau nggak ditaruh sini juga nggak apa-apa, Pak. Bukan Jumat Kliwon, Jumat Pahing. Jumat Pahing, kok tahu tuh, Lang? Ya kan saya kan keturunan Jawa. Oh ya, ada Jawa. Iya. Tadi baru ngomongnya Nepal. Iya, maksudnya Jawa sih. Oh iya. Wah, Tuh, 79. udah. Ini Sentana belum live ini gimana nih? Aduh. Capek gua. Oh, kalah lu. Kita itu ada Ini ke kamera apa ke live? Iyalah, live 1 live kan satu. horizontal. Ini podcast. Kameranya dua buat live, dua buat podcast gitu aja. Iya. Enggak, pakai HP dong satu. Pakai yang itu vertikal. Iya, tapi suaranya Oh, mic-nya kurang. enggak. Ini kan nomor 2, ini nomor 2. Bukan begitu dong. Hah? Ini kan sama Pemirsa nomor sedang persiapan ini, bentar ya. dua. Ke sono satu tukar. Nah, tukar. Nah, begitu. Jadi di nomor 1 kita masuk, di nomor 2 kita masuk. Itu Gitu loh. Ini nomor berapa? Itu nomor 1 dua-duanya kan? Iya. Nomor 1. Aduh, itulah kan. Itu. Di sana. Di belakang kaki. Nah, di belakang kaki itu. Di belakang kaki kursi. Nah, itu terus tulang. Terus. Nah, terus. Memang Janes Bond ini selalu mencari-cari barang kecil-kecil ya. Jangan kebalik magnetnya. Kalau kebalik loncat dia. Cowok sama cowok ya. Iya. Cewek sama cowok. Iya. Iya. Taruh aja. Di Solo sedang panas. Di Solo panas. Ya. Sudah live-nya situ. Udah mulai. Ini kipas hidup nggak? Di Sentana sudah. Bisa nyala sih tapi nggak bisa hidup dia. Rusak itu, rusak. Oh, rusak. 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 Sudah makan siang abang-abang, Bogor hadir. Udah makan siang. Kalau makan Tadi makan sate. iya. Waalaikumsalam. Sate kambing. Oh, Kenapa kalau yang ditanya abang-abang yang jawab Pak Janes? Muka saya kayak muka abang beca. kan mirip Perdana Menteri Nepal yang lari itu. Oh, yang ditelanjangin di sungai. Itu Menkeu-nya. Oh, itu Menkeu. Kayak Sri Mulyani itu. Kayak. Itulah tanggapannya Sri Mulyani itu Judulnya sudah dilengserkan bagaimana? Sudah diganti. Ya senang lah saya. Tanggapan saya udah senang aja saya. Senang gitu aja. Udah kelamaan sama berdekatan sama si Jokowi, nggak tahu apa mereka kerja berdua. dua tamu spesial yang membongkar masa kecil Jokowi. Nah, itu aja udah. 2 tamu spesial akan membongkar masa kecil Jokowi. Nah, itulah. Nah. Derajat. Assalamualaikum para pejuang kebenaran. Wah, terima kasih. Dari Ahmad Nakib, alhamdulillah orang-orang yang punya integritas tinggi. Kalau kebenaran itu biasanya disimbolkan putih atau hitam? Putih. Putih ya. Berarti kalau yang hitam? Saya bukan hitam nggak bener, hitam bener juga hitam manis. Oh. Kalau julukannya Pak Janes waktu sekolah dulu Black Forest. Iya. Hitam tapi manis. Kayak kue Black Forest. Oh, Black Forest. Ya. Tapi kok Sentana lama kali sih live-nya? Tahu ini. Hutan putih. Hutan putih White Forest. Sapa-sapa dulu. Oke. Dari Vivo Malaysia, Kuala Lumpur hadir, Rismon. Oh ya, terima kasih Malaysia. Bang Bambang Tri dulu nih ngomong dikit. Denmark, kami nggak Denmark. Gak usah terlalu Oke. serius sekali masalah ijazah. Ya. Kita masalah santai dulu. Kalau ijazah itu
nggak serius, saya nggak pernah serius. Oh, jadi main-main tapi Serius. oh tujuh rius. Tapi hari ini saya ketemu soulmate saya lama ini. Ternyata saya pernah ketemu beliau 5 tahunan yang lalu. Pak Usman. Pak Osman ini. Amiruddin. Pak Usman Amiruddin. Baru pagi ini ketemu kembali dan rasanya ada semacam keajaiban yang terjadi sama saya. Iya. Kemarin-kemarin tuh saya ngomong gitu nggak bisa selancar ini. Wow. Tapi sekarang saya merasa sangat siap dan lancar di samping Pak Osman ini. Ya. Wow, berarti pada saat masuk itu langsung ada Iya. kayaknya yang terkunci itu Setelah bersalaman dengan beliau tadi. Setelah menginjak kaki di Solo lagi. Bukan. Setelah Bukan, dengan- bersalaman. Bukan soal Solonya ya, Bukan. tapi soal Pak Usmannya. Iya. Oh. Ini mudah-mudahan pertanda baik Amin, amin. bahwa amin. sudah dilepaskan belenggu di mulut saya untuk menyampaikan semua apa yang saya tahu soal Pak Jokowi, soal keluarganya yang saya tahu. Nanti kita gabungkan dengan apa yang Pak Osman punya ini, saya kira kita akan memperoleh gambaran yang makin lengkap. Gitu. ya, ya. Ini dari saya begitu dulu pembukaannya. Oh. Dan nanti digabungkan dengan yang dipunya Pak Janes dari Pasar Pramuka ya. Ya. Oh, itu Oh. mah nggak ada urusannya pramuka, nanti Iya. ikut-ikutan dia tangkap lagi. Oh enggak ya. Jangan dulu. Nanti Pak Iban melaporkan lagi, bosan. Kita mau tri nanti, tenang aja. Gak usah digabungkan ke situ, gak usah. Farhat Abbas dapat panggung lagi. Kalau masa ijazah tunggu tanggal mainnya, kita akan betul-betul podcast dengan Bang Tri di Sentana. Kita cicil. Cicil. Katanya sih masalah ijazah ini akan selesai begitu ada seseorang yang spesial dilantik di istana. Oh. Saya tahu. Kapolri. Saya tahu. Dibilang lagi. Ya. Oh, udahlah, ini kalian bawa ya. Oke, bawa. Oke, jadi Belum. hari ini Sentana Podcast bekerja sama spesial dengan Bali G Academy dan Pak Bambang Tri dan kembali ke kota kelahiran katanya kelahiran Pak Joko Widodo katanya. Saya kan nggak pernah lihat dia lahir, jadi saya nggak tahu. Katanya beliau lahir di sini di kota Solo. Nah, bersama Pak Usman. Kembali Kembali lagi ke berapa bulan lalu Pak kita ketemu 2 bulanan ya? 3 bulan ah. Belum ada ya, sekitar segitulah. Sekitar kurang lebih sama dengan waktu kita dipanggil pertama penyelidikan. Nah, jadi gimana Pak rasanya bertemu lagi dengan Pak Bambang Tri yang baru saja bebas bersyarat. Nih Pak Bambang Tri, kira-kira seminggu 2 minggu ya Pak bebas bersyarat dari Lapas Sragen, dan terima kasih kepada semua yang sudah donasi dari Bali G Academy. Nah sekarang saya mau ini nih, mau mengajak kawan-kawan dari Sentana juga ikut berdonasi. Nomornya Pak berapa Pak? Silakan. Mana nomornya? Ada sistemnya. Nah, mana nomornya? Oh, kemarin coba Bali G Academy ya. Iya. Saya yakin kalau dari Sentana pasti akan jauh lebih banyak yang donasi. Iya. Iya. Oke, nomornya mana? Ayo nomornya. Kasih. Yang mana yang live? Di kamera ya. Tuh. Jangan Iya, biar dekat. segitu bagus. Jelas nggak? Nah, itu dia nomornya untuk donasi kepada Pak Bambang Tri. Belum bikin rekening beliau ya. RA Jauhari ya, situ juga. Ya. Jadi ke rekening itu bisa memberikan bantuan. Karena Pak Bambang sudah di lapas sekitar 5 tahun lebih ya. Ya kalau 2 kali itu 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Dan ya sulit lah kehidupan di sana, dan dengan keluarga juga jauh ya Pak ya. Jadi kita sangat apresiasi kalau ya ini kan Pak Bambang Tri ini kan masuk karena memperjuangkan kebenaran. Ya. Memberitakan kebenaran, wartawan yang benar. Ya, Padahal Jokowi nggak ada jasanya, tapi bisa dipenjara. betul. Tapi saatnya kalau Jokowi kami akan
membalas semua perbuatan-perbuatanmu. Ini Bambang Tri seperti yang kalian bilang, Bambang Tri udah dibunuh, udah dicuri di mana? Ini masih sehat. Ya, Hati-hati, termul-termul lihat ini Bambang Tri. Itu Kalian kan hoax. Selalu mereka ini mengatakan Bambang bangga sekali. Kalian akan terlapor nanti seperti Bambang Tri siapa? Apaan boleh aja. Tapi sekarang dia tahu Tuhan itu, Allah itu tinggal diam. Percayalah, sehat banget beliau tuh. Ya. Apalagi kalau donasi ya, dari pemirsa iya. Sentana TV. Iya, Biar benar. tambah sehat. Benar. Enggak, yang paling penting menata hidupnya kembali dong. hidupnya kembali, Pak betul. Bambang Tri kan butuh modal untuk hidup, memulai hidup di usia tua itu susah banget. Dan mungkin untuk melanjutkan investigasi lagi. Iya. Oh iya, Pak Bambang Tri ya, lanjutkan investigasi lanjut ya. Lagi tetap. Sebenarnya saya sudah nggak perlu investigasi lagi. Oh. Saya tinggal menampilkan kembali jejak yang pernah saya lakukan itu aja. Oh, Oke. gitu ya. Jadi investigasi lagi. Kalau saya kan masih perlu waktu kemarin kan. Iya, lah sekarang ada yang investigasi Oh. ngekor sama saya. Artinya apa yang saya temukan itu Anda rekam, Anda gitu. Nah, Ya, kira-kira ya. pemirsa Sentana dan Bali Academy setuju nggak? Kalau saya kilas balik, saya buka buku Jokowi Undercover 1 dan 2 dan kita datangin satu persatu per halaman kita bedah buku. tempat yang ada di situ. Kita bedah buku lapangan. Iya, orang investigasi sudah butuh. Contohnya ini nih, masalah buku saya Jokowi Undercover 1 dulu pernah dibedah bersama Pak Usman ini di tempatnya Ustadz Mudzakkir itu. Saya Iya. dihadapi Rumah pengajian. iya profesor pokoknya orang banyak waktu itu Pak ya, yang itu. Dan saya bisa itu mempertahankan argumentasi saya Ya. gitu. Argumentasi itu seperti apa? Langsung Gak apa-apa, saya pengen tahu Iya. ya. Biar pemirsanya tahu semua. Pokoknya saya terangkan apa artinya gambar-gambar ini gitu loh. Gitu. Gambar apa? Ya gambar yang ada di buku itu. Oh, ada gambar ijazah, ada Ini foto gambarnya tempat-tempat. Jokowi. Iya, Ini iya benar. enggak soal ijazah karena ini bicara iya, Jokowi Undercover iya. 1. Oh, ya. Yang subjudulnya itu adalah melacak jejak sang pemalsu jati diri. Iya toh. Ya betul. Jadi Jadi nanti itu akan kita bedah satu persatu ya di podcast ya, lembar Jadi bukan demi hanya lembar. soal ijazah artinya ya. Soal ijazah enggak ada. Jati kalau diri dulu. nomor satu itu ya. Oke. Yang nomor 1. Jati diri apa yang dipalsukan? Kemarin kata Pak Janes, ada seseorang yang kaget. Kok Pak Janes bisa tahu sih KTP-nya Pak Jokowi yang dipakai mencalonkan presiden itu alamatnya Taman Suropati, terus pekerjaannya gubernur. Itu KTP dia melamar jadi presiden. Kan Ya. memang betul-betul pergaus, betul-betul pembohong banget. Ya. Identitas kita ketemu. Nah, jadi identitas ya. yang- Tunggu dulu, KPU menyembunyikan itu, kami wartawan lebih bisa kami cara lacak ke situ sampai dibikin pekerjaan nama Jokowi Dodo, alamat rumah dinas DKI, pekerjaan gubernur. Masa pekerjaan gubernur itu jabatan politik, bukan pekerjaan itu. Ya, coba si Noel kemarin bikin pekerjaan Wamenaker. udah nggak lagi dong, ganti KTP lagi dong. Mas Ayi, tas saya mana? Oh iya, jangan sampai hilang tasnya. Tas saya mana? Tas. Oh, ini sudah saya bawa ini. Waduh, apaan tuh? Sakral. Ternyata ada sesuatu yang ada di Nah, tasnya. ini. Contoh identitas yang dipalsukan itu seperti ini. Ini KTP saya sendiri. Bisa di Zoom dulu. Nah, zoom. Ini. Di sini. Nah, ditunjukkan. Satu. Kelihatan enggak? Tenang. Tapi jangan catat alamatnya, dilihat nanti bapak ini. ya. Iya, Pak. Ini palsu katanya. Enggak Nggak apa-apa. apa-apa, tunjukin aja. Udah. Palsu. Ini yang dipalsukan katanya Pak Bambang Tri. Ya. Nah, Bayangin. Saya cerita soal KTP saya dulu ini biar pemirsa ini punya gambaran gitu. coba kan. boleh lihat Pak. Ya. Sebentar. Nah, Coba Anda baca itu apa yang palsu kira-kira? Baca komplit ya. Nama Bambang Trimulyono. Oke, saya lihat nicknya dulu ya. Ya. Kalau formatnya sih Ya. ini benar. Ya.
Nol ya, ke bawah itu. ya, ini formatnya benar. Nama Bambang Trimulyono, tempat tanggal lahir Blora, bla bla bla. Saya asumsikan lah benar, soalnya saya nggak pernah tahu ya. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jambangan, RT RW Sukorejo Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, agama Islam, status perkawinan belum kawin. Nah, Belum kawin. Waduh, sama dong kita. ya jadi inilah yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi kepada saya. Kapan, Pak? Ya waktu saya di penjara itu. Perubahannya ini pada waktu saya di penjara. Oh. Gitu. Siapa yang minta dirubah? Saya nggak tahu bahwa saya di penjara. Oh, jadi tiba-tiba aja Bapak dikasih KTP itu. Saya dikasih KTP ini. Loh, di penjara saat di penjara. Saya bebas kan minta KTP lagi. Coba baca Pak. Fotonya? Tahunnya berapa? Pokoknya yang lainnya itu Foto benar. itu siapa nih? Ya benar foto saya. Bapak melotot. Tuh. Berapa nih? 49/2024. 2024 baru dicetak ya. 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 Jahat banget ya. Pekerjaan wira swasta. Itu artinya saya ini oleh pemerintahannya Jokowi dianggap orang mati. Karena ini bukan saya. Masa saya umur 54 tahun belum kawin? Apa dikasih KTP Bapak ya? Apa urusannya ini diganti? Kalau nggak ada maksudnya untuk menghilangkan saya dari daftar resmi penduduk Indonesia. Oh, bisa aja Oh, dibunuh. iya tuh. Diculik, dibunuh bisa aja. Mungkin ini artinya dibunuh. Ada Dibunuh indikasi karakternya. dibunuh karakter dulu lah ya. Iya. Betul, dan- Tapi ini maksud saya, identitas seperti ini yang saya maksud banyak dipalsukan Jokowi dalam buku saya Jokowi Undercover 1 itu. Tapi saya sendiri dipalsukan identitas saya oleh Jokowi gitu loh. Tanpa diminta justru diubah KTP-nya. Iya. Waduh. Ya kalaupun orang yang minta perubahan itu kan orang yang disuruh Jokowi. Bapak terima kapan nih? Hah? Iya, Pas mau keluar? bukan. Saya sudah berkali-kali minta KTP. KTP ini. KTP. Yang keluar ini terus. Ya KTP asli Bapak nggak Oh, ada. ini diminta diubah. Gitu juga yang keluarnya. Gini terus. Kalau KTP Bapak bukan ini yang ditahan. waktu Bukan. itu kan? Itu ada di Wah, ini Google Doc, ketik KTP Bambang Tri gitu. Yang keluar bukan ini. Terutama tadi masalah belum kawin tadi loh. Yang Bapak terima ini dari orang lapas. Bukan Nggak orang pernah tahu lapas. dari siapa yang Bahkan orang lapas Siapa? ke dinas catatan sipil setempat itu loh yang berhak mengeluarkan KTP itu loh. Ya tapi mengasih Bapak dapat dari mana ini? Saya kan capel sendiri. nah ini Berarti harusnya sudah dicetak di KTP catatan sipil ini Bapak punya udah ada tinggal minta nomor Iya. Pak. berarti ini kawan Pak lamanya Prabowo kalau perhatikan ini itu sampai di mana? Identitas penduduk aja dirubah sama Bukan. pihak Jokowi. nggak usah sampai ke Pak Prabowo lah, Ya, kasihan emang beliau. nggak apa-apa, biar Ini ketahuan. ini harusnya kawan lamanya Bang Rismon ini yang memperbaiki. Pak Mendagri, Siapa itu? Tito Karnavian, Iya, kawan saya itu. kawan lama kan? Si bangsat itu. Si itu. Nggak enak sama Pak Usman. Jadi kenapa saya langsung meminta pertanggungjawaban Pak Jokowi? Karena waktu itu Pak Jokowi presidennya. Dan saya juga yang memerintahkan atau merestui urusan perubahan KTP saya ini ya Pak Jokowi. Siapa lagi yang punya kepentingan? Ya nggak ada kan? Ya. KTP saya kok dirubah-rubah itu apa kepentingannya gitu loh. Jadi saya bingung juga ini Pak. Nanti kalau mau ketemu istri saya bisa digerebek hansip dong. KTP saya belum punya, Istri. Belum kawin. belum kawin kok. Kawin, iya. Wah. Ini memutarbalikkan sejarah ini. Ya, ayo. Memang beda nih Pak Usman. Saya kan besuk juga ke tempat beliau ke Seragen, lapas Seragen. Saya tahunya kalau orang kita besuk, kalau udah menjalani hukuman, udah pidana, udah menjalani hukuman, siapapun yang besuk bisa, siapa aja baru minta tolong nanti ke kita mau besuk Bambang Tri. Nanti orang lapas tanya ke Bambang Tri ini tahu gimana, bisa nggak? Harus bisa. Ini enggak, harus melalui abangnya semua segala macam. Inilah dia, padahal bukan tahanan politik dia. Ya jadi Bapak bayangkan betapa hancurnya hati saya. Iya. Ya, ketika saya mengalami masalah ini, saya pulang nggak ada siapa-siapa lagi. Bapak waktu ke rumah saya kan saya sendirian. Iya. Ya, Betul. tapi walaupun hati saya hancur, ya toh,
kepala saya masih utuh gitu. Jadi saya masih berpikir normal gitu loh. Nah ini saya mungkin minta bantuan Bang Rismon untuk mengaktifkan kepala saya lagi, entah pakai cara apalah gitu, supaya nggak ada memori yang hilang sebelum saya dokumentasikan lagi gitu loh. Dokter Tiba itu, bagian kepala otak. Dokter Tiba, iya. Iya, bukti Pak. Dokter Tiba itu dokter Tiba. Nanti saya minta dokter Tiba. Jokowi ada di Tapi berdasarkan pengalaman empiris saya, itu setiap kali ada transfer yang masuk, yang nyumbang itu makin baik. Oh, gitu. Tapi otak Bukan mata jumitan nih. otak bisa. Iya. Tapi kasih wajar sih, Bapak. Iya. Karena Bapak juga betul-betul saya lihat. Mulai dari nol. Perhatian Ya. sekali saya, betul. Itu yang penting cara saya melihat masa lalu begitu supaya saya bisa berdamai. Yang penting bagaimana cara saya melihat masa depan. Gitu. Udahlah, ke depan ini saya sudah pasrah saja apa yang akan terjadi sama saya gitu loh ya. Tapi kalau ada orang yang bilang, wah Bambang Tri diculik Dibunuh. dulu lah ya. Sebelum dibunuh kan diculik dulu. Ya, nggak mungkin dibunuh dulu. Gitu. Itu saya pikir Itu namanya ternak. Kan pemotongan baru diculik, dibawa di pasar. ini jawaban saya kan begini. Ya saya ngapain mau diculik yang saya nggak ngapa-ngapain. Yang sekarang sedang ngapa-ngapain ini kan Bang Rismon ini. Dia culik duluan. Waduh. Tapi di atasnya ada logika lagi. Jangankan nyulik kita ini, Jokowi nyulik dirinya sendiri aja sekarang bingung dia. Wong di rumah dia sudah nggak tenang. Kemarin ada kabar waktu kita mau ketemu itu rumahnya sepi. Udah kosong Pak, udah nggak tahu Udah banyak kosong. kemana. Iya. Yang ada di tukang sapu doang kelihatan di situ. Iya. Nggak ada lagi. Tapi Oh, saya- nanti kalau misalnya mampir bentar mau? Janganlah, nggak usah lah. Nanti dikira kali penggeruduk lagi, janganlah. Bukan, tulang Janis aja. Kan Janis Bond. Berdua sama Bambang Tri kan, Pak Bambang Tri, nah gitu. Coba itu. Harusnya kan gini, Komen. Jokowi, kenapa kau penjarakan aku? Nah, kan bertanya kenapa kau Bang Jokowi mana jasamu? Gitu. Oh, gitu. Dan saya pikir juga belum perlu kita nyamperin ke depan rumahnya. Oh. Kita samperin lewat podcast ini. Oh, dari gitu. mulut saya langsung Oh, gitu. ayo Pak, sampaikan Pak. Ya itu pembukaan dulu. Oh. Sekarang kan pembukaannya Pak Usman dulu. Oh iya Pak Usman Ya. kok. Apa yang dia ingat tentang saya gitu. Nah, ayo Pak Usman. Gimana Pak Usman? Sejak terakhir kita ketemu di sini, apa banyak yang nanyain Bapak soal podcast kita itu? Tentang apa yang Bapak buka di podcast kami kemarin. Dua-duanya. Ya, terima kasih. Jadi begitu saya mendengar adanya buku Jokowi Undercover, lebih-lebih setelah ketemu dengan Pak Tri di forumnya Ustadz Mudakir, wah ini memang luar biasa ini. Ini kalau bukan orang-orang pemberani tidak mungkin membuat seperti ini. Berani membuat itu pada saat Jokowi berkuasa, Ya. wah ini luar biasa. Kalau Jokowi sudah bukan presiden, lain lagi. Ini masih berkuasa, berani membuat seperti itu. Berarti memang betul-betul siap dan bertanggung jawab. Masalah itu dinilai oleh pihak lain, ini macam-macam negatif, wajar. Karena yang menilai memang orang sedang disoroti. Saya sebagai seorang pergerakan, ya, kemudian memahami mengenai keberanian nulis ini bukan nulis sembarangan, pasti bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga itu bagi saya menjadi salah satu referensi siapa dan bagaimana Jokowi itu. Cuman mengenai kalau yang saya yakin itu Jokowi itu memang lahir dari keluarga PKI. Ya. Ya, Itu sudah sama persis dengan proposisi saya dalam buku itu. Ya. Jokowi anak PKI itu Ya. kan artinya keluarganya Keluarganya. yang kita maksudkan. Iya. Ya. Gitu loh. Nah, kalau kita mengatakan Jokowi PKI, kita kalah argumen. Kalah argumen. Karena lahir tahun 61. Oh, tidak mungkin lah anak Ya. bayi bergabung gitu ya. Jadi di dalam pemerintahan Jokowi ini, kalau kita tidak mampu bernarasi, senjata makan tuan. Ya. Mengenai istilah-istilah. Kemarin tak bongkar juga di radio FKKM.
kadang-kadang kita tidak paham ya mengenai apa itu arti sebuah kata. Ada yang mengatakan komunis gaya baru, neokomunis, neo apa itu? Neokomunisme. Ya, dan sebagainya. Padahal itu semua kan bukan musuh negara. Musuh negara itu ya PKI. Ya. PKI yang berontak 48 dan 65. Ya. Itu musuh kita. Otentik konstitusi. Nah, saya menggunakan terminologi baru, itu kan yang melakukan saya. Sudah kira-kira 5 tahun yang lalu. Mengenai PKI gaya baru. Sekarang saya punya forum namanya Forum Diskusi Mata Air Kuburan. Yang berbeda itu modus operandinya. Kalau tahun 48 dan 65 dia bergerak dengan kekerasan, tapi sekarang ini dia bergerak masuk ke dalam sistem pemerintahan, social weapon system, ya. Social weapon system, ya. Persenjataan sosial. Seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo masuk ke rezim, itu namanya social weapon system. Tanpa itu tidak akan bisa tahu apa yang terjadi di dalamnya. Oh iya, Ya. setuju saya. Maka siapa PKI Gaya Baru? PKI Gaya Baru adalah PKI yang berontak tahun 48 dan 65. Yang berbeda cuma modus operandinya mempengaruhi kebijakan. Ya. Dan berhasil. Jokowi berhasil mempengaruhi kebijakan itu. Pada saat Jokowi menjadi presiden terutama periode yang kedua. Padahal tahun 2004 Mahkamah Konstitusi sudah memberikan payung hukum bahwa anggota PKI itu boleh memilih dan dipilih. Ini payung hukumnya. Tapi payung hukum ini belum bisa dipakai oleh PKI karena presidennya memiliki kebijakan yang tepat. Tapi justru di eranya Jokowi, terutama periode yang kedua, bukan oleh Jokowi. Dikasih karpet merah. Silakan kamu nunggu. Nah, mudah-mudahan nanti, ya, seperti yang saya katakan kemarin di Radio FM, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, dia seorang militer angkatan darat, kemudian beragama Islam. Padahal yang musuhnya PKI itu dua ini, kekuatan umat Islam sama TNI angkatan darat. Kebetulan yang pegang sekarang ini Pak Prabowo, saya yakin tidak ada celah PKI Gaya Baru untuk kami. Habis nanti, habis nanti. Dan perlu kita ingat pernyataan teman saya ini, Pak, Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo itu, kan kemarin tegas, saya akan berantas PKI sampai seakar-akarnya. Ya. Kemudian dia kena itu mutasi. Yang mutasi kan Panglima. Panglima Ya. itu ODGJ, Ya. orang dekat Jokowi Gibran. Gibran Jokowi. Gibran Jokowi gitu loh. Dan ya. GJ. Iya. Ya. Tapi berarti betul apa statement Pak Osman ini, Prabowo itu sudah menyiapkan Counter. bawahannya itu yang akan Betul. Paling tidak di bawah Pak Prabowo celah itu tertutup, iya. tertutup. Yang tadinya dibuka Yang lebar tadi sama dibuka, Jokowi. iya, dibuka, tertutup. Nah, sekarang tergantung dari kita ini, bagaimana kita menciptakan di lapangan, jangan sampai ada peluang bagi mereka, bagi mereka. Seberapa kuat Pak apa ini sistem yang sudah dirasuki mereka, kekuatan mereka itu, PKI Gaya Baru itu saat ini? Kalau pada waktu pemerintahan Pak Jokowi, mereka sudah kuat sekali. Sudah kuat sekali. Saya sudah inventarisasi fakta di lapangan, munculnya PKI baru 26 kejadian. Cuman kemarin yang saya sampaikan di radio baru 16. Karena terlalu lama nanti, 16. Contoh misalnya, siapa yang meminta TAP MPRS 25 dihapus? Apa kita yang minta? Kan mereka loh. Kemudian Rita Sinteng, aku bangga menjadi PKI. Kemudian minta negara minta maaf kepada PKI, ya. Dan ini sudah dikeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022. 22 ya? 22. 22. Tahun 2022. Sudah banyak sekali. Dan sudah berhasil ya. Berhasil. Karena memang dikasih karpet merah oleh Jokowi. Tidak mungkin kalau dia bukan keluarga PKI ngasih karpet merah. Ya. Tidak mungkin. Karena presiden sebelumnya, Aduh, kamu ketahuan. ya, sebelumnya presiden kan tidak memberi karpet merah. Tidak bisa muncul. Padahal kalau dia mau muncul, 2004 sudah muncul. Jadi memberikan karpet merah itu merupakan tanda yang kuat bahwa Jokowi Makin meyakinkan.
keturunan PKI. Iya, apalagi Reptatena yang ngomong, nggak mungkin Jokowi berani sama saya podo-podo PKI ini. Pada Terus waktu saya di penjara itu Pak, saya itu pernah protes keras kepada kepala penjara. Soal apa? Soal fotonya Jokowi sama Yusuf Kala itu. Ternyata fotonya Jokowi ini nggak ada putihnya, merah doang. Gitu tuh. Saya protes, kalau Bapak nggak berani biar saya turunkan tuh di penjara Blora. Oleh karena itu, insiden itu saya sampai dipindah ke penjara Selawi itu. Itu gambar itu, ya, gambar Presiden Wakil Presiden itu produk resmi Sekretariat Negara. Ya, Apanya Pak? Nggak ada merahnya? Merah benderanya merah putih itu nggak ada putihnya, Oh iya? merah semua itu. Komunis dong. Ya, itu. perlambang. Itu kan sinyal yang kuat sekali. Ya. Ya, sekarang masalahnya ini dari mana? Dari Sekretariat Negara. Lah kita tanya siapa waktu itu mensesneknya Pratekno kan? Oh. Lah ini kita dapat soal Pratekno itu kira-kira kedekatannya dengan apa dengan Jokowi itu. Dia memang kerabatnya, tapi melihat kejadian bendera ini nggak bisa. Maksud kerabatnya apa itu? Memang kerabatnya, Kerabat berarti ada hubungan keluarga. keluarga memang Karena ya. saya jasa palsu lah UGM kan Pratik itu kan. Jangan soal ijazah dulu. Enggak, maksudnya memang ada hubungan darah Iya. antara Jokowi dan Iya, Pratikno. iya. Ada nggak? Ada. Rocky Gerung, tanya Rocky Gerung pernah pernyataan itu. Ya toh. Nah, bagi saya tidak cukup kekerabatan biologis toh, karena Pratikno memberikan produk bendera yang Jadi maksudnya kekerabatan ideologis. ya Emosional Iya. saya melihatnya. emosional. Iya. iya. Enggak, yang cuma saya baca adalah yang ini para pembela Jokowi, para termul ini kan ngomong, kayak gitu aja diributkan, itu kan bisa aja kesalahan teknis. Ya, tapi kesalahan teknis ini dibikin oleh siapa? Sekretariat Negara, gitu. Waktu itu kepala penjaranya juga nggak bisa ngomong apa-apa, dari lapas juga nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu itu ada tamu dari Dirjen Lapas gitu. Ya, saya ngomong aja, kalau ini nggak Anda turunkan sekarang, saya sendiri yang akan turunkan. Oh begitu Gitu. ya insiden. Ya, itu insiden yang perlu saya buka Tahun sekarang. berapa itu, Pak? Waktu saya di penjara pertama, Berarti 2017. 2017. Iya. Nah, itu. Jadi, Apa ini maksudnya fotonya? iya. Oh iya bendera. Iya. Oh iya, benderanya nggak ada putihnya nih, merah Coba, doang. coba, Coba dizoom dulu juga. Ini makanya dari tadi saya Itu diam. dari mana itu? Ini memang Jokowi. Namanya kita wartawan kan harus cepat mencari itu kan. Ya. Ini maksudnya nih, yang dimaksud Ini dari mana nih? ya itu ada foto resmi dari Seknek. Tapi bendera merah putih ini nggak ada merah doang. Tuh, memang hebat, emang ketahuan juga lah. Oh, dulu waktu wakilnya masih Yusuf Kala. Waduh, iya ya kok nggak ada Baru sadar saya nggak ada. kok merah tok. Warna merah doang tuh yang di bendera ini. Iya. Ya kalau ini tolong diklarifikasi lah. Disengaja Ya ya. Pak Prabowo, tolong nih Pak Prabowo, periksa Pak Prabowo kan tentara. Prabowo bukan Pak Prakoro. Prabowo yang terhormat Bapak Presiden. Ini betul-betul satu indikasi untuk merubah negara ini menjadi komunis. Iya nggak ada putihnya. Baru ini saya tahu, baru ini masyarakat. Iya, saya tahu. juga baru sadar. Memang Bang Tri ini wartawan bener. sekali ya. Hal jadi seperti ini waktu itu dipasang di Di penjara penjara, di aula itu. di Blora. Ya, Emang di mana-mana itu. Udah sadar aja tahun saya. 2017 2017. di penjara Blora. Blora. Sampingnya Yusuf Kala ini. Ya. Nah, ini sampingnya Yusuf Kala ya. Merah putih. Nggak ada juga. Nggak ada juga putihnya. Coba sini sab. Jadi sengaja dilipat sedemikian rupa supaya sehingga putihnya nggak kelihatan. Ya kalau ceritanya sih mungkin begitu ya. Ini kan bulan September, Pak. Jadi Ini 30 September nanti kita akan memperingati tragedi itu. Jadi cocoklah ini bulan Iya, betul, September. betul. udah, yang itu nggak usah. Aduh, bener juga. Ya ampun. Saya baru sadar loh ada yang seperti ini. Ya Jadi ini yang membuat ini Pratikno. Ada sekretaris negara, Ya. Pratikno. ya, sekarang kembali itu Pak, gejala lain yang Bapak catat 11 itu apalagi? Ini saya cuma nyumbang kecil aja. Enggak ada til gitu ya saya. Mengenai Pancasila. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, Pancasila itu kan diusulkan untuk menjadi
Ekasila. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berbudaya. Kemudian menjadi gotong royong. Itu kalau tidak gagasan dari orang-orang PKI kan tidak dari kita sampai ke sana itu. Jadi itu Bapak duga itu buah pikiran dari mereka yang mendukung PKI. Gitu. Iya. Itu memang itu menjadi tujuan daripada PKI. Kemudian agama. Agama jangan urusan negara. Agama urusan pribadi. Agama tidak boleh turut campur tangan. Kemudian sekolah madrasah. Di dalam undang-undang Sikdiknas supaya dihilangkan tidak ada madrasah. Pelajaran sejarah mengenai PKI tidak perlu ditulis. Kemudian G30 SPKI, PKI-nya supaya dihilangi. Ini macam-macam semua. Ini terjadinya pada saat Jokowi menjadi presiden. Presiden sebelumnya tidak muncul itu. Tidak muncul. Ada 26 yang saya tulis itu. Ini membuktikan bahwa memang Jokowi memberi peluang. Tidak mungkin kalau dia tidak ada ikatan emosional dengan PKI memberi peluang. Tidak mungkin. Karena presiden sebelumnya tidak pernah seperti itu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Kemudian mengenai siapa dan bagaimana Jokowi. Kan saya pernah menulis, saya edarkan juga, bahwa Jokowi itu sejak menjadi gubernur DKI sampai presiden yang kedua kalinya kan bukan dari PDIP. 100% bukan PDIP. Kalau dari PDIP tidak mungkin Jokowi mempunyai sikap seperti ini. Sejelek apapun PDI, rasa nasionalisme itu paling tinggi. Saya katakan paling tinggi. Dan ini juga harus kita pujikan pada Ibu Megawati. Oh, betul. Ya. Jadi menurut Bapak PDIP ini nasionalismenya Paling tinggi. Betul. Paling tinggi. Nanti saya buktikan. Termasuk saya orang PDIP juga bukan nasionalis. Saya buktikan nanti. Nah, ini yang mau disusupi PKI itu. Jadi seolah-olah Jadi PDIP yang mau disusupi. iya dong. Sudah disusupi. Sudah disusupi. Dan sedang. Antara lain ya Jokowi. Jokowi. Jadi PDIP patut kita puji karena sekarang mengusir Jokowi itu bukan karena orangnya ya, toh. Tapi PDIP tentu sudah mengamati betul orang ini sebenarnya siapa gitu loh. Kan saya pernah nulis surat ya. Munculnya rezim Jokowi, runtuhnya dinasti Bung Karno. Itu saya munculkan kalau salah tahun 21 atau berapa ini. Dan terbukti. Waktu Jokowi menjadi presiden, kursinya PDIP hilang di Solo. Hilang 10. Dari 30 kursi menjadi 20. Kemudian PDIP di tingkat pusat, yang tadinya bisa mencalonkan sendiri, di bawah Jokowi tinggal 16,7%. Tidak bisa mencalonkan sendiri. Memang dirusak. Siapa yang merintah rusak? Terutama dari Amerika. Karena Amerika tidak menghendaki suatu negara itu mempunyai kekuatan nasionalis yang kuat. Jangan sampai. Maka yang diorbitkan oleh Amerika dari beberapa informasi dari mana adalah Jokowi. Amerika menghendaki presiden di setiap negara itu yang lemah, yang mudah dikendalikan. Oh pasti. Ya, maka yang dipilih adalah Jokowi. Menurut beberapa teman memang sudah dibina sejak Jokowi menjadi wali kota di Solo. Bahkan ada yang mengatakan sebelum menjadi Jokowi pun sudah mulai dibina oleh Amerika. Sebelum menjadi Jokowi. Sudah. Dengan masuk Jadi wali kota. Oh, sebelum jadi. Nah, Keren. dengan masuknya nih LBP pegang saham. Iya. Itu sudah mulai. Nah kemudian pada saat Jokowi menjadi gubernur, itu kan Bu Mega tidak menghendaki. Ya. Kamu belajar dulu di Jawa Tengah, karena Bu Mega sudah punya calon oke, Ya, ya kan? itu saya tahu banget Ya, itu. tapi oleh Pak Prabowo datang ke Solo. Kalau Bu Mega tidak mau, kamu tak bikin. Senang tuh Jokowi. Kemudian dia itu tujuannya mau mencari kedudukan. Ya. Nah, di situ ada pertemuan 5 orang di Jakarta. Satu-satunya teman namanya Bambang Saptono. Jadi teman baik saya. Apa yang terjadi di pertemuan itu 100% saya Jadi sebentar Pak, saya tidak harus terima telepon penting sekali. Oh iya. Oh iya Pak. Silakan Pak. Saya tahu semua. Ya, tahu semua. Ya, jadi seperti ini Pak. Halo?
Oh ya sudah. Sudah masuk ke Dari kedengaran pembicarakan. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Maka sejak menjadi gubernur DKI, dia sudah visi misinya sudah tidak seperti visi misinya PDI, sudah dikuasai oleh oligarki kapital. Nah, versi saya, siapa oligarki kapital itu? Versi saya, satu konglomerat hitam, terutama para koruptor. Kedua, 9 naga. Kemudian yang ketiga, para pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa itu Hati-hati, Pak. yang dia hidup di lingkaran istana. Ini pengkhianat Ada bangsa. masalah apa? Kemudian yang keempat, hampir semua ketua partai politik di tingkat pusat. Hampir semua. Hampir semua ketua partai politik ini masuk di oligarki kapital. Hampir semua. Wow. Bayangkan kekuatannya luar biasa. Termasuk Bahlil, Pak. Ya, ya sudah semua itu. Oh. Kekuatan finansial ada, banget sama Bahlil. kekuatan politik ada. Dan yang terakhir di periode dibiayai oleh Cina komunis. Ya, ya, ya. Wah, kurang apa kekuatannya itu? Maka siapapun juga tidak bisa untuk melawan kekuatannya Jokowi karena di belakangnya ada kekuatan yang luar biasa ini. Nah sekarang ini walaupun Jokowi itu sudah bukan presiden, tapi ini masih ada. Oligarki kapital masih ada, Cina masih ada. Maka kita sulit. Gerakan-gerakan yang selama ini ya mengendaki tangkap Jokowi dan Adili termasuk saya juga. Bahkan dalam bentuk konvoi saya terakhir ini. Tidak mudah kalau itu diserahkan pada pemerintah. Yang harus mengadili adalah rakyat. Oke. Bentuk realnya bagaimana, Pak? Saya punya konsep macam-macam. Kalau tak buka di tapi sini mungkin gagal. belum Belum saatnya. iya, belum enggak saatnya. bagus Iya. dong. Tapi saya percaya Pak Osman ini Iya. kan beliau pelaku politik sejak lama loh ya. Dan 64. Sejak 64. Jadi pelaku Jadi sejarah. dirahasiakan dulu nanti, Pak ya. Iya. Iya. Karena dunia seperti ini, saya 6 bulan dididik. Namanya oleh Kolonel Pitu Soeharto. Anak buahnya Limur Popo. Ini dunia intelijen seperti ini, spionase seperti ini, saya diberitahu semua. Jadi bagi saya, tidak sulit. Tidak sulit. Tinggal nanti modalnya 2. Kemauan dan keberanian Oke. rakyat. Nah, Ya, saya ngomong, mungkin masih ingat tulisannya, Pak Prabowo, jangan air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Saya pribadi, yang kuat agama saya, tidak mengendaki uang mesti kayak apa kok, balas saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan Pak Prabowo. Kamu sudah banyak berutang budi pada Jokowi. Kamu diem. Rakyat yang bergerak. Tapi kamu tutup mata, tutup telinga. Sikonnya saat ini belum mungkin kan. Sikon ini yang mampu menciptakan adalah Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sudah menciptakan sikon, lampu kuning. Persiapan. Untuk lampu hijau, maju. berarti demo yang kemarin itu bukan itu. Bukan itu pergerakan rakyat itu. Itu bagi saya, itu adalah apa itu akan membelokkan tujuannya gulingkan Prabowo. Oh, justru gitu, Pak. 100% saya yakin karena pengalaman saya. Demo yang kemarin sampai membakar DPRD Solo. Tanggal 25, tanggal berapa lagi itu sini deh? 29 itu. 25, 29, 25, 26 sampai 30 lah. Ya. Jadi gerakan-gerakan semua itu yang semula itu murni. Ya. Ini kalau kita mengangkat tangkap dan adili Jokowi, Iya. hampir semua kita siap gerak. Kalau itu dimunculkan dulu, kita gerak. Ya. Habis itu dimasuki. Nah, Masuk. Saya pengalaman tahun 74. Ini yang memberitahu yang mendidik saya masalah intelijen ini. Waktu itu kan pertarungan antaranya Ali Motowo sama Jenderal Jenderal Sumitro. Ya. Jenderal Sumitro di pihaknya Amerika, Pak Ali Motowo di pihaknya Jepang. Amerika minta tolong
apa itu habiskan produk-produknya Jepang Ya. Ya. karena mengalahkan produk saya. Ya. Mahasiswa digerakkan memusuhi mengenai produknya Jepang. Oh, jadi Di zaman oleh Pak Sumitro, diam itu jangan di Malang. Iya, iya. Pak Sumitro bagaimana Solo, Jakarta berat. Enggak, aku mau menyelesaikan dulu tugas di Malang. Bayangkan, karena yang bergerak adalah anak buahnya Pak Sumitro. Dimasuki sama grup khusus 107 orang, obong-obongan, 3 kali soalnya itu. Merusak. Itu malari itu toh. Lari ya. lari. Permainan-permainan ini kan saya pelajari. Dan masih banyak lagi permainan yang lain. Masih banyak permainan yang lain. Tapi belum. Saat ini saya baru konsentrasi seperti tak kirim jenengan. Pak Prabowo mengatakan bahwa saat ini Indonesia di persimpangan jalan. Cuma tidak di-breakdown oleh Pak Prabowo seperti apa. Saya melihatnya di persimpangan jalan itu sedang jadi tarik-menarik kekuatan Amerika sama Cina. Tapi kemarin saya di forum diskusi khusus mengenai apa itu gerakan globalisasi. Pak Osman tidak teman. Kalau versi saya, pengalaman zamannya Pak Harto, karena Pak Harto sudah mulai memihak kepada rakyat, orang asing tidak mau, harus satu. Oke. Karena pendekatan Pak Harto pada waktu itu di samping rakyat kepada umat Islam luar biasa. Amerika nggak mau, harus satu. Nah ini juga gitu. Ini adalah permainan Amerika. Kalau dia mengatakan bukan terserah kamu, Maksudnya ini itu Pak. Demo kan? demo. Itu Demo mulai tanggal 25. itu skenario Amerika. Oke. Karena Amerika ya dan Cina tidak senang sama Prabowo. Ah. 100% tidak senang. Yang dikendaki adalah Ganjar Pranowo. Alhamdulillah kok Megawati sadar ya. Kan dibina Jokowi hampir 2 tahun. Oh, Iya, menjadi bola salju. Oh Pak Ganjar ini dibina oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Ganjar ini dibina oleh Pak Pak Jokowi. ya. Hampir 2 tahun. Itulah Ya, diindus karena itu yang diharapkan oleh Amerika dan Cina. Yang jadi itu Ganjar. Alhamdulillah kok Bu Mega itu cerdas ya. Diambil Bu Mega. Siapa calonnya? Nggak mungkin ambil Anies. Terpaksa mengambil Prabowo. Prabowo kamu tak jadikan, tak jamin jadi. Tapi anak saya harus di situ. Karena Bu Mega tidak mau wakilnya Ganjar Gibran ya. Ya, Pak. Bu Mega dulu nggak mau wakilnya Ganjar itu Gibran. Tidak gitu. mau. Tidak mau. Intinya Mega ini sudah mendapat laporan intelijen yang percayalah Jokowi itu bahaya. Bahaya. Gitu loh. Oke. Bahaya. Maka tadi ini Prabowo ini bagi saya hidupnya saya sampaikan juga kepada ring satunya. Ini seperti telur jum tandu. Saya untuk jatuhkan Prabowo tidak lama. Sebab sudah terpenuhi 4 unsur. Yaitu? 1 rakyat, Ya. 2 kekuatan partai politik, bukan politik ya, Partai politik. ya PSI. Dia bisa mengajak partai lain. Ya. Yang ketiga unsur militer, ya saya tidak mengatakan, jadi cari sendiri siapa. Kemudian yang keempat keterlibatan Amerika. 3 unsur terpenuhi, Amerika tidak bisa, Wow. tidak bisa. Berarti apa Pak nasibnya Pak Prabowo Subianto ini di ujung tanduk? Betul, risiko betul. Kalau tidak berhati-hati, 4 unsur sudah terpenuhi. Ya. 4 unsur terpenuhi. Maka sekarang ini saya konsentrasinya bagaimana untuk membentengi Pak Prabowo ini. Ya. Pak Prabowo. Dan alhamdulillah ya, Habib Rizik 4 hari yang lalu tegas. Amankan Pak Prabowo. Siapapun yang goyang, kita hadapi, kita habisi. Wah, itu keren juga itu. Sudah, ini berarti konsolidasi umat sudah terbuka. Saya sampai paling satunya, tidak usah khawatir begitu. Sebab kekuatan yang paling hebat itu kekuatan umat Islam. Bukan militer, bukan teknologi, bukan apa. Kalau di Indonesia ya, Ya. sudah. Setuju saya. Ya. Jadi Habib Rizik sudah berkata seperti Sudah, itu. nanti tak kirim videonya. Ada kok itu. Kalau Pak Janes memang selalu update soal Habib Rizik. Jadi
Tapi di luar dari itu, Pak, saya mau mengarah ke tuntutan 17.8. Bapak sudah baca ya? Itu masih simpang siur. Ah. Ada potensi untuk mendiskusikan Pak Prabowo. Jelas. TNI kembali ke barat. Ya. Itu Kok tanda tiba-tiba tanya. ada itu gitu loh? Nah, itu tanda tanya. Ah. Siapa yang ngomongin TNI? Siapa yang ngomongin Ada yang barat? mampu membentuk gerakan PKI itu hanya TNI Angkatan Darat sama Mahasiswa. Setuju. Ya. Jadi di dalam kita menyikapi narasi ini kita harus pinter. Ya. Kalau kita nggak pinter, terjebak kita. Terjebak. Saya begitu melihat flyer tanggal 25 apa itu September, wah ini bahaya ini flyernya ini. Ya. Tidak ada penanggung jawabnya. Tidak ada. Tapi kok bisa menggerakkan seperti itu? Apa pernah terjadi pada saat Jokowi? Tidak pernah. Jadi presiden? Tidak pernah. Waktu Jokowi menjadi presiden, hanya paling 5 kota yang menggoyang. Ya. Jakarta, Solo, Jogja, kemudian Malang, kemudian Bandung. Itu bukan rakyat. Tapi ini berapa puluh kota kabupaten Ya. atas Sekaligus. nama rakyat. Atas nama rakyat. Iya. Dan dimulai dari Pati. Pati Persiknya itu. Berhasil loh di Pati. Berhasil kembangkan. Percobaannya Pati ya. Pati. Nah, tadi pagi saya baru ketemu seseorang dari Pati, Pak. Padahal katanya, sebenarnya itu masalahnya cuma dia agak arogan aja kok. Sebenarnya rakyat nggak terlalu bermasalah sama dia. Katanya begitu. Tapi itu pilot project. Ya, pilot project ya. Pilot project. Kalau di situ bisa, kenapa di semua tempat nggak bisa? Iya. Project. Luar biasa ini loh. Terus kalau gerakan-gerakan tadi itu berhasil, yang menggantikan Prabowo Subianto siapa? Kalau secara konstitusi kan Gibran. Ya. Konstitusi ya, Ya. kan Gibran. Jadi itu target mereka. Iya. Maka saya katakan, Prabowo, kamu hidupmu seperti telur di ujung tanduk. Itu sudah terpenuhi kok. Tinggal ditingkatkan saja. Maka gerakan kita ini bagaimana ini lumpuh. Lumpuh. Nah untuk itu, untuk menanamkan kesadaran tentang bahaya Jokowi ini, saya kira buku saya yang pertama itu sudah cukup memberi peringatan nih. Ya. Oh, cari dari mana ini orang, anaknya siapa, bapaknya itu, kan itu tujuannya itu. Nah, kemarin saya lihat podcast bapak itu di sana itu, saya mengatakan satu desa itu hampir PKI semua kalau desanya kelahiran Jokowi itu kan, nah itu. Ya. Saya tuh pernah mengisi di sana. Hmm. Kebetulan mubalihnya ini lucu ya. Dia mancing peringatan G30S Ya. di kampungnya Jokowi. Kan masih ingat langsung gejer-gejer. Masih. Di mana itu Pak? Di daerah Boyolali. Boyolali ya. Giri Loto namanya. Giri Loto. Giri Loto, Kecamatan Ngemplak. Bukan Kertoyan ya, Bukan, itu urusan Jadi ibu KKN di sana itu tuh nggak kalau urusan masih itu. hidup hafal genjer-genjer. Apa? Salam juga. Apa? Berani nggak? Pulang ke sana, ke Giri Loto. Berani banget lah. Nanti diminta lagu genjer-genjer nggak bisa. Berani. ya, iya suruh dia aja yang nyanyi. Oh, Bisa genjer. Berani. Genjer. Gimana lagunya? Ayo kita berdua. Kan sama-sama naik palanya. Iya. Nah, gimana? Kita berdua di sana. Iya, nanti berdua lagu genjer. Gimana rupanya Pak lagu genjer-genjer itu? Waktu PKI itu. Iya, Abang respon yang bapak tambah keliling. Dapat sumbangan nanti. Karena ada yang nyanyi. Ngamen. Ngamen pakai lagu genjer-genjer. Enggak banget. Jadi apapun yang dilakukan itu kan PKI kan sudah bubar. Udah. Lagi sih. Ya. Cuman zaman PKI, zaman tahun 65 Jokowi waktu pada saat dia masih Moskow tahun 65 apa sampai 80 83 itu masih termasuk golongan Terlarang. KTP-nya dulu KTP orang tua Iya. kan? OT. Ini kemarin Oke. semalam kan sudah saya bantah. Kalau masalah itu saya bantah. Kalau urusan sekolah, walaupun anaknya PKI, itu banyak yang lolos kok. Bisa. Dari belakang. Iya bu. Enggak terbuka. Terbuka, enggak apa-apa.
Oh. Gitu Nah, lah. kalau saya nggak boleh masuk negeri, Pak. Ya itu Oh, kalau ANN Kalau tuh. masuk negeri, Ya, boleh. kalau masuk ASN, Iya. screeningnya luar biasa. masuk pegawai negeri. Kalau untuk sekolah Sekolah ini nggak apa-apa. bebas. Sekolah negeri, nggak Kalau apa-apa. negeri juga nggak bisa sih, harus ada pernyataan Ya, daripada mungkin orang tua. mungkin kalau di kampungnya Pak Janes lebih keras ya. Ya. Iya, itu ada pernyataan dari apa kelurahan apa dari polisi. Tapi di wilayah sini ini, atau Jawa Tengah gitu, itu bebas. Bali itu. Tapi memang benar kata Sekolah. Bapak ini di Boyolali itu memang Kalau sekolah bebas. 90%. Kalau ASN nggak bisa. Iya, Sampai 90%. kuliah juga bebas. 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 Yang penting kuliah tapi sarjana asli, Pak ijazahnya. Bisa salah. Sabar-sabar nih nyerempet ijazah melulu nih. Kemudian perlu saya sampaikan lagi apa yang saya temukan di buku Jokowi Andika Satu itu. Ibunya itu namanya Yap Meiwa. Yaitu Pelan-pelan loh, Pak. Ya, Yap Meiwa. Mei, wah, Iya. berarti 3 suku kata itu. Iya. Ya, mewah. Oke. Itu tahun 60 diutus oleh Perdana Menteri Cina untuk datang ke Indonesia untuk membesarkan PKI sebagai organisasi. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 60. Oh, tahun 60. Ini maksudnya Ibu ya Meiwa ini. Nah, dia punya keahlian khusus mendidik drum band itu loh. Mendidik mayoretnya gitu loh. Ya, itu. Dan ini saya ketemukan data empirisnya sampai ke Blora, karena di Blora ada orang mayoret drum band yang sangat terkenal itu yang dididik di Solo. Namanya Daryati. Iya. Nanti kita perlu ke sana juga untuk merekam jejak Daryati itu, gitu lah. Lah katanya begitu berhasilnya drum band ini, kalau itu main gitu, nggak ada partai yang bisa menandingi gitu Pak, dalam hal mengundang massa. Gitu. Gitu. Terus jejak langkahnya lagi, Yap Meiwa ini kemudian melahirkan orang yang namanya juga itu Michael Bimo. Michael Bimo, Siapa itu, Pak? namanya Michael Bimo. Betul. Michael Bimo Saputro berapa itu? Michael Bimo Putranto. Putranto ya. Bimo Bimo Putranto. Ya. Siapa itu, Pak? Ya itu anaknya Yap Meiwa Oh, anaknya ya mewah. dengan suami namanya Insinyur Muhammad Sujadi. Ya toh, dulu Golkar karena kepala DPU Jawa Tengah, kemudian pindah ke PDI. Bu Mega kenal siapa? Insinyur Muhammad Sujadi ini. Muhammad Sujadi. Karena dulu semua yang mendanai kampanye Bu Mega di ex Karidin Solo itu Sujadi itu, gitu loh. Oke. Sehingga saya juga mengharapkan nih kalau Bu Mega sampai menyimak ini ya, bantulah saya untuk menginvestigasi ulang, dalam arti direkam dulu. Waktu saya ketemu orang itu direkam supaya saya punya dokumennya. Dulu kan saya bekerja itu cuma pakai catatan tangan gitu-gitu tuh. Oh ya. Terus foto yang orang yang mirip Jokowi di panggung kampanye bareng Aidit itu ada dua Pak, Widiatno dan Heru Purnomo. Ketangkap kamera semua itu. Nah itu bisa diselidiki sekarang. Jokowi mengakui itu enggak sebagai familinya, gitu kan? Widiatno Widiatno dan Heru Purnomo. Heru Purnomo. Ya. Itu siapanya Pak Jokowi? Pamannya, Oh, pamannya. pamannya. Pamannya dalam arti adiknya dari Yap Mewah. Bukan, artinya Jokowi ini kan pengakuannya dia anaknya Widiatno itu. Widiatno. Ya. Oh, ya. Tapi saya pikir itu bohong, karena apa? Karena Widiatno ini nggak pernah dukung PKI, karena dia sopirnya Aidit, tetapi mendapat semacam pengampunan Pak Harto karena yang disupiri Pak Widiatno itu di samping Aidit juga Yap Meiwanya toh. Ya, toh. Yap Meiwa pernah membantu Pak Harto ketika penangkapan Aidit itu, jadi dia nggak pernah dukung. Yang sampai dukung ke Nusa Kambangan Yap. Heru Purnomo. Yap Mewah hubungannya dengan DNA Aidit apa? Istri. Bukan. Waktu itu
Ya Mewah dapat tugas untuk setelah pemerintahan 65 gagal untuk membawa ID ke Cina, gitu ya. Tapi itu sudah dipersulit karena sudah diblokir oleh Pak Harto ini, gitu loh ya. Kemudian bahkan dia sepakat untuk menyerahkan ID dengan jalan memberitahukan sembunyinya di mana. Itu intel tentara nggak ada yang tahu kalau nggak diberitahu di depan stasiun balapan Solo itu. Wah. Gitu kan. Ya Mewah itu Ya. memberitahu lokasi persembunyian Ya. DNID Ya. di Solo ini juga. Iya, itulah intinya. Waduh. Banyak sejarah yang tidak Jadi- kita ini ya. Nah, Yap Mewah hubungannya dengan Pak Jokowi apa? Nah, Pak Jokowi itu anaknya ya Mewah. Ya, Heru Purnomo ini waktu sebelum pemerintahan mengadakan hubungan cinta dengan ya Mewah, lahirlah Jokowi. Heru Purnomo. Heru Purnomo itu siapa? Ya, itu yang Itu yang anak supirnya ini. Oh. bukan yang sopirnya itu Widiatno. Widiatno. Widiatno Ya. supirnya Heru Purnomo. Sopirnya ini Waduh, ini yang kader nonton makin pemuda video rakyat. Oh, kader pemuda rakyat menikah dengan Yap Mewah. Tidak menikah, pokoknya punya anak Jokowi gitu aja lah. Rebo-rebo lah, rebo-rebo. Kok kita disuruh sih nikahnya karena kan nggak penting itu. Pokoknya punya anak Ya, Jokowi. saya tanya. Ya, kalau nikah kan Berarti adanya tidak nikah menikah. Yap Mewah ini tidak menikah dengan Heru Purnomo. Ah, Tetapi punya anak punya anak bernama Hari Mulyono itu. lu tadi katanya Joko Widodo. Bukan, Joko Widodo kan sama Heru Purnomo dengan Yap Mewah. Joko Widodo Anaknya Joko Widodo. Nah. Terus dengan istrinya yang pertama Heru Purnomo dengan Sujiatmi itu Sujarni, punya anak Heru Mulyono itu. Hari Mulyono. Ya, Oh, Hari Mulyono yang yang ijazahnya yang dipakai ijazahnya itu UGM itu. UGM kalau nggak tahu sejarahnya Hari Mulyono tanya saya deh. Mantap. Wah. Gitu loh. Apa Bu Bapak Mulia mau berani menjumpai Bambang Tri? Nah, Ya, Atau cuma podcast internal bergaya arisan? Termasuk Yakub. Keluar Yakub. dong. Ayo, komentar dulu di sementara. ya kalau Yakub mah cuman bayaran doang, pengacara bayaran doang. Oh, Yakub Manik pengacara. itu bilang ini hoax. Nah, yang saya mau tantang begini Pak Janes. Ini dari beberapa hari lalu sudah saya tantang semua tapi nggak ada yang jawab. Itu si Salsa Erwina Hutagalung itu, si Jerome Pauline, termasuk Bang Ferry Irwandi saya yakin mau nih ngomongin soal ini. Ini tadi bohong apa gimana? Coba kita cari yuk faktanya di lapangan. Saya udah keliling lapangan termasuk ke rumah Pak Usman ini luar biasa. ada golongan yang lebih moderat berusaha meringankan urusan Heru Purnomo ini mengatakan Heru Purnomo itu apa Hari Mulyono ini sepupunya Jokowi gitu. Tapi kalau saya tidak, adik sekandung karena bapaknya sama. Jadi Oke. Heru Purnomo nggak kawin dengan Yap Mewah, lahir Joko Widodo. Jokowi Heru Purnomo dengan istrinya yang pertama dengan Sujiatmi Sujiatmi ini kawin. lahirlah. Ini memang istrinya itu. Kawin. Ya, Dengan Sujiatmi iya. lahirlah Hari Mulyono. Hari Mulyono dengan Hidayati kedua adiknya lagi itu. Oh, Ya. jadi Joko Widodo sendiri tunggal. Iya. Ya tunggal dalam arti dari ibunya Iya, Hidayati. dari yang Yap satu, Mewah. Ya. yang satu ibu satu bapak. Oh, begitu. Tapi Hidayati itu yang menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi di hari itu Anwar Usman. Aman. Ya, Yang mengubah putusan MK jadi boleh tuh di bawah umur Jadi Gibran bisa jadi jadi wakil ini. presiden. Nah, ini permainan kayak gini ini sangat gampang bagi orang yang pernah latihan kader partai PKI itu. Hal-hal yang rumit begini tuh bagi mereka nggak. Terus Yap Nggak sulit, Mewah ya. sekarang di mana? Yap Mewah. Ya Mewah kan sudah meninggal tahun 2016. Di mana? Pak? Dia di Singapura. Oh, meninggalnya dikubur di Singapura. Singapura. Kalau Yap perlu Mewah. kita investigasi ke Singapura dong. Ayo, Ayo, pemirsa. coba Coba siapa? ngasih, tolong. Yang Coba di biar kami berangkat komen ke sementara sekarang ada apa sih? Ya. Komen Aduh, kalau ya. ada yang ngasih 100 juta berangkat langsung kami beli. Banyak amat. Dan dulu Pak Sismon, Ya. zaman saya di penjara dulu banyak yang gembar-gembor itu semua tes DNA. Tapi itu kan cuma ngobrol-ngobrol kok. Ini sekarang yang perlu kita ulang, gitu loh. Tes DNA. Tes DNA dong. Dengan tes DNA kita bisa membuktikan bahwa Hari Mulyono itu masih satu
Satu bapak. Satu bapak lah minimal. Ya memang satu bapak dengan Jokowi. Oh. Ya. Kan ini yang diakui Jokowi itu cuma, Tapi Hari Mulyono udah almarhum Pak, Bapak. udah ini tahu. kan masih ada Kuburnya. kuburnya, kan bisa tes DNA. Oh, masih bisa Iya. ya? Bisa tahu Dari ya. rambut, dari rambut. Makan wudhu. Iya. Makamnya di Itu. Ya. makam Wudhu. Iya, Karanganyar. Karanganyar. Iya. Nggak apa-apa, besok kita ke situ juga kalau. Tapi kan kita nggak bisa Ya, tes DNA. Oh iya, ya masa kita gali sendiri ntar ini dong marah keluarganya. Tapi nggak apa-apa. Ya kita nanti rebukan lagi itu biayanya nggak sedikit loh. Oh, Iya Jadi kalau juga ya. yang transfer ini Banyak. oke ya. kita lakukan. Tapi izin keluarga Pak selain Gimana? dana. Gimana? Izin keluarga. Ya kita maju nggak apa-apa toh. Ya. Izin lurahnya lah. Oh. Ya. Sudah mati itu kan bukan anggota keluarganya lagi tapi lurahnya yang Gitu ya? ya. Oke. Lah kalau kita bisa mengecek mentes DNA Heru Purnomo itu terbukti kakak beradik dengan Jokowi, itu kan artinya kebohongan lagi Jokowi. Hari Mulyono. Hari Hari Mulyono dengan 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 Jokowi. Jokowi. Ya. Heru Purnomo itu bapaknya. Ya, bapaknya. Bapaknya Jokowi. itu juga masih hidup sekarang. Yang diakui Pak Jokowi bapaknya siapa? Wijayanto tadi. Oh, Wijiatno. Ya. Itu yang menyebabkan semua dokumen dia itu kacau. Bapaknya siapa itu? Karena ditulisnya dengan nama lain pula, Noto Miharjo. Diulang lagi Wijiatno itu siapa? Wijayanto ini tadinya Posisinya. anak dari kakek Jokowi itu yang pertama itu Wijiyanto, kedua terus Hari Mulyono, ketiga namanya lupa saya ada. Kan nomor 2 Heru Purnomo. Dong. Kan kakeknya Jokowi, Bukan. Pertama Kakek- Wijiyanto itu kakeknya punya anak nomor 1 yang Wijiyanto. Wijiyanto. Yang kedua itu namanya Mulyono Herlambang. Mulyono Herlambang. Ya. Yang ketiga itu Heru Purnomo. Heru Purnomo. Yang keempat itu Heru Purnomo itu yang nomor 5 dik yang paling kecil. Ya. Tapi lain lupa namanya. Ya, Heru Purnomo yang tadi itu. Iya, Heru Purnomo yang bapaknya Jokowi asli ini adalah adiknya Wijiyanto yang Paling kecil. Barep itu. Oh. Wijiyanto itu yang Barep, Heeh. Heru Purnomo itu yang Ragil. Oh, Yang paling kecil. Dan ceritanya, Bungsu. ceritanya begini, waktu Wah, ini kita harus buat diagram ini. Iya. Nanti deh, biar gampang. Cis, gitu. Nanti deh Pak di Jakarta. waktu Heru Purnomo itu ditahan di Nusa Kambangan kurang lebih setahun, dia pulang. Nah dia kaget kok istrinya diambil sama Wijiyanto itu, Ya ampun. gitu loh. Istrinya diambil Wijiatno. Iya dong. Siapa itu istrinya? Suciati Suciati itu. aslinya namanya Jinem. Jinem. Ya, siapa sumbernya mengatakan Jinem itu? Kakak saya sendiri Bambang Sadono. Ini jenengnya asli Jinem. A1. Ya, itu. Jadi Sujiatmi ini harusnya istrinya Heru Purnomo Ya. diambil abang kandungnya. Nah, itu untuk meredam kemarahan Heru Purnomo itu ditukarlah dengan keponakannya Sujiatmi itu yang namanya Eni. Ini. Yang kemudian jadi istrinya Heru Purnomo yang baru punya anak yang namanya itu Jumatno. Oh, ke situ. Yang di foto ijazah itu. Iya. Yang foto ijazah itu. Muter-muter di situ ya. Iya, Dumatno. Nah, ini anaknya namanya Pak Sumarto. Maksudnya gini Pak, pelan-pelan dong Pak. Kan? Iya. Heru Purnomo Lagi- mengambil Heru Purnomo itu mengambil istrinya abangnya namanya Wijianto. Wijiyanto yang mengambil istrinya Heru Purnomo. Oh, Wijianto, abang kandung dari Heru Purnomo, Ya. mengambil istrinya Heru Purnomo. Heru Purnomo karena Sujiatmi. Heru Purnomo masih di Nusa Supaya Kambangan. jangan marah, Ya, ditukarlah ditukarlah Eni. dengan Eni. Eni itu ponakannya Bu Sujiatmi. Oh, Eni adalah ponakan Ibu Sujiatmi. Ya. Jadi menikah dengan Heru Purnomo. Ya, punya anak Jumatno itu. Jumatno. Yang sekarang komisaris. Bisa permisi merokok dulu kan? Kang Lismon, Iya. Kang Lismon, ini ada dua gerakan. Mana yang lebih dulu? Penjenengan gerakannya Sesila, saya tak gerakannya ngadi Jokowi. Oh iya. Rakyat, ya, rakyat. Ya, Ini aja saya baru tahu juga. Nanti sudah kadung dadili, penjenengan belum berhasil menyusun. Oh iya ya. Sampai Makanya- nanti di Jakarta kita diagramin deh. Masalahnya biar kita tuntun pasal-pasalnya. makanya Bang Lismon, ini penting sekali untuk Dumatnonya ini bukan, Pak? memulai ya.
untuk memulihkan isi kepala saya itu karena sudah terlalu banyak Ya, rekaman tapi sebelum Pak Bambang Tri mengcloning isinya ke isi otak saya pelan-pelan Kak. Nanti di sini error. Iya. Ya toh, Ya, Pak. tapi Maman. maklum ya, ini kesempatan saya bicara. Ya, jadi senjata saya ya tinggal bicara ini, terserah. Pak Jokowi mau ngapain? Jumatno Budi Utomo ini caleg di Brebes Kota Tegal. Ya, itu secara politik di Asuf Wiranto, Hanura kan? Hanura betul. Oke. Nah gitu pemirsa ya, Luar biasa nanti bingung, kita buatkan diagramnya nanti. Iya, kita buatin diagramnya karena Oh. udah banyak yang komplain nih, katanya udah 1 jam lebih ya berapa. Kalian masih banyak nonton nggak di situ coba? Banyak nih. Berapa? Sebelah sini berapa? Oh, luar Banyak biasa. banget, 1.500. Iya, ini kalau Bali Academy udah banyak sih gitu. Jangan ngecewain lu. Ini hiburan. Enggak gini loh, Pak. Kadang-kadang kita gini, kalau ngomong sama Pak Usman kan, memang sudah pelan-pelan ya Pak ya. Nah ini tanpa rem, gas terus. Kita otaknya nerima, ini siapa tadi? Heri Purnomo, Wijarno. Kan Pak Bambang kan udah bilang ada energi. Oh ada ya. Tiba-tiba Tapi siang ini pemirsa, banyak nanti kita energi. ulangi ya dengan diagram. Ya. Saya suka diagram karena saya orang engineering. Ya. Baru nanti di situ kita apakan deskripsinya. Kalau saya sukanya Instagram. Hah? Kalau saya sukanya Instagram. Baru setelah kita tata, deskripsikan, baru kita verifikasi di lapangan. Ya. Yang penting adalah rakyat harus mencatat. Kalau dikatakan saya itu fitnah itu buat apa? Saya sudah dihukum, sudah selesai. Fitnah lagi itu 5 tahun lebih buat ya. apa? Ya. Gitu loh. Jadi ini murni supaya sejarah ini keluar dan kita nanti kita buktikan dengan bukti-bukti baru. Dan akan sangat mencurigakan ya kalau tiba-tiba setelah podcast ini ada dari orang-orang yang tadi disebut itu makamnya tiba-tiba hilang. Waduh, saya kira susah lah. Pak, inilah Pak ya, saya sebagai jurnalis nih, Ya. misalnya. Nah, mendapatkan data-data itu dengan apa? Dengan cara apa tetap? Wawancara dong ketemu orangnya yang punya data itu. Oh, gitu loh. misalnya salah satunya. Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang waktu itu namanya Bapak Puja Sumarta. Puja Sumarta yang berbicara tentang yang Tentang mewah yang tadi, mewah. Pak. Yang Ya. mewah. Ya. Yang Bapak bilang apa? Dibaptis apa? Dibaptis nama yang dibaptis itu masih kecil 5 tahunan itu namanya Hermanus Joko Widodo. Hermanus. Jadi pada saat dibaptis di Keuskupan Semarang, itu ya mewah itu membawa seorang anak Kecil usia usia 5 tahun 4 tahun lah. 5 tahun 4 tahun. Iya. Dan diberikan nama baptis Hermanus Joko Widodo. Tapi yakin itu Joko Widodo yang presiden? Siapa lagi nama yang ada Hermanus Joko Widodo? Bukan Herbertus. Herbertus itu saya nggak tahu. Oh, fiksi itu ya, nggak Iya, benar. iya. Jadi Hermanus. Iya, mungkin itu fiksinya Jokowi sendiri supaya kalau dicek di Keuskupan nggak ada nama Herbertus. Oh, cicil untuk next katanya. Iya. Siapa yang bilang? Oh, bos. Oke. Enggak, soalnya ya mewah. Oke. Jadi saya sangat interest sekali dengan Yap Mewah ini. Tadi Pak Bambang Tri mengatakan dia diutus oleh Tiongkok. Ya. Berarti orang Tiongkok. Iya, asli Tiongkok. Datang tahun 60-an, 60. 61 lahir Jokowi. Bener juga ya. Ya. 61 lahir Jokowi. Ya. Langsung Itulah gas hasil, dong. hasil Begitu nyampe percintaannya dengan Heru Purnomo. Indonesia. Purnomo. Adiknya Widiatno. Widiatno itu sebenarnya bujangan lapo yang barep ini, yang anak pertama ini. Oh, Enggak. Pak, jangan bilang bujangan lampu. Ada yang merasa di sini. Siapa? Siapa? Sorry ya. Kalau yang ngaku bujangan lapuk ada di sono. Oh, iya. Oh, jadi Widiatno ini bujangan lampu. Iya, dan tidak menunjukkan ketertarikan pada wanita gitu loh. Oh. Kok ini yang diakui sebagai bapaknya Jokowi itu gimana? Untuk mengaburkan bahwa dia sebenarnya anaknya Heru Jadi Purnomo. Yap Mewah ini punya misi ke Indonesia ini membesarkan PKI. PKI. Dengan mengajari apa itu drum band. Salah satunya itu. Salah satunya skillnya Iya, itu. iya. Yap Mewah ini. Saya ketemu dengan orang yang menangkap Yap Mewah itu namanya Mbah Kiman.
Mbah Kiman. Mbah Kiman ini Oh, Yak Mewah ditangkap ditangkap dong. oleh. Ya oleh orangnya Pak Harto itu, kemudian dilakukan Pak Harto. Tapi Yak Mewah tadi Bapak bilang sudah memberikan jasa kepada Soeharto untuk memberikan posisi ID. iya itu kan sebelumnya ditangkap dulu terus Oh, Ya, sebelumnya Yak dipaksa Mewah memberitahu. ditangkap sehingga memberitahu Di mana posisi posisi DNID. Posisi DNID. Jadi hubungan antara DNID dengan Yak Mewah ini apa? Nggak ada hubungan percintaan? Iya lama-lama punya percintaan ini belum ketemu siapa ya anaknya ini. Anaknya Yak Mewah dengan DNID. DNID. Nah, tapi Tapi yang pasti bukan saya itu. tapi Uskop Puja Sumata menegaskan Saya punya orang tua yang jelas. Masalahnya Bang Rismo ini amuba. ya tegas Asli mengatakan lu Kak Bata. waktu datang ke Usupan itu ngomong saya ini istrinya Aidit. Gitu loh. Uskupan Dalam sama. keadaan dia sudah mengandung. Tuh katanya Bang Tulang Janes suruh irit katanya. Nah, Nah, nanti Pak nanti lah ya. lebih Biar kita buka nanti siapa anak di dalam kandungannya Yak Mewah itu. Ya, sebentar izinkan saya ngomong sama Pak Osman ini. Saya minta doa restu Pak. Akan saya buka lagi yang soal silsilah itu, gitu loh. Dengan saya temui lagi sumber-sumbernya yang masih ada, gitu dan data-data yang mungkin masih ada di Keuskupan Agung Semarang itu, gitu. Tidak ada maksud lain. Ini sudah nggak ada urusannya dengan Jokowi, urusannya dengan sejarah, Ya. gitu loh. Karena dia presiden. Gimana? Karena dia presiden. Ya pokoknya Ya, iya dong, Itu sejarah tadi kita Indonesia. bertanya iya, itu. iya. Sejarah Indonesia karena dia presiden. Saya sudah nggak mau berurusan dengan Jokowi lah. Kecuali dia mau berurusan dengan saya juga harus siap juga kan. Kalau Bapak nanti disuruh tutup mulut dikasih 100 miliar, Ya, saya pikirkan nanti, mungkin juga mau saya. Dia masih bilang mungkin sih. mungkin. Karena nggak Atau mungkin donasinya lebih dari 100 miliar nanti. Udah seperti itu supaya saya nggak tergoda. gitu. Apa lagi? Untuk kalian yang menikmati informasi ini, coba mundur ke apa pertama di situ ada nomor Udah rekeningnya kasih lihat tadi. lagi yuk, kasih lihat lagi yuk. Nomor rekeningnya itu. Kasih lihat lagi yuk rekeningnya yuk. Kalau ini- bisa nanti untuk punya rumah Pak Bambang Tri, rumah di Jakarta supaya Ini jadi bukan ini ya. rekeningnya Sentana atau Michael Sinaga atau Rismon atau Balige ya. Apalagi rekeningnya Pak Janes. Sorry ya, nggak mau gua kasih. Nah, nanti Satu kalau lagi. udah kebanyakan Bro. duit Pak Janes malas cuti. Bro, kembali ke Academy, bro. Ya, Bro, nah ini Afif. Balige Academy ini. Nah, ini bukan rekening siapa-siapa. Aduh, ditendang lagi Terakhir, kameranya. Kehormatan kita berikan pada Pak Osman untuk Iya deh, Pak Usman dulu. Ya. Soalnya kan kalau Pak Bambang Tri kita bersama panjang dulu. Jadi cicil Pak. Nanti udah tahu semua mereka. ya biar yang nyumbang juga makin banyak ya. Kalau dia pengen tahu lagi, Jadi kan- kita sumbang ini Pak Bambang Tri. Tapi kan kita belum tahu siapa anak di dalam perutnya Ibu Yak Mewah itu. Jadi untuk episode berikutnya. Ya. gitu. Santai dulu. Sekarang Pak Usman deh, mumpung kita di Solo. Ya, Ayo, sambil, Pak, tanya sambil Pak Usman. menjelaskan kondisi terkini di Solo, sebelum demo, saat demo, sesudah demo. Pak Usman dulu ngomong. Dan kira-kira Ayo, apa kesana hubungannya dulu. dengan adili Jokowi makzulkan Gibran? Apa itu ada hubungannya dengan sekretariat bersama yang ada di pusat di Jakarta itu? Gimana Pak? Ya, yang pertama, kalau saya menghendaki diadilinya Jokowi itu untuk membongkar persekongkolan jahat antara Jokowi dengan beberapa pengkhianat, terutama oligarki kapital, juga persekongkolan Jokowi dengan negara asing, khususnya Cina sama Amerika. Itu harus dibongkar semua. Ya. Ya. Kalau Pak Jokowi ingin yang terlibat itu bukan dirinya sendiri, karena selama ini yang saya awasi, yang amati, kan semua fokusnya seakan-akan yang salah itu Jokowi. Doang. Ya. Padahal itu luar biasa, luar biasa. Ini harus dibongkar Pak Jokowi supaya menjadi catatan bagi kita agar ke depan nanti tidak mengalami seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, dan akhirnya dia kan kesian juga sekarang. Ya, Kayaknya keluar rumah juga udah jarang-jarang. Ya, ya. Gitu-gitu. bahkan kalau Pak Jokowi siap untuk itu, saya akan mendampingi Pak Jokowi. Tak Wow. bantu Pak Jokowi. Ya, kita juga sebenarnya pengen membantu Pak Jokowi kalau memang Kita ini bongkar otaknya semua. bukan dia ya. Ya, kita bongkar Dan ini semua. ada otaknya yang lebih besar lagi. Ya. Ya kita harus
hajar demi kemajuan Indonesia. Oh ya, kan untuk gitu. menjadi ini Iya. bahan agar kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terjadi lagi seperti pada waktu Jokowi menjadi presiden. Ya. Tanpa dibongkar itu, kita akan meraba-raba. Kadang-kadang menuduh sesuatu yang belum tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di era Pak Prabowo ini, kekuatan Amerika sama Cina ini masih kuat sekali. Imbang lah. Ya, kalau Amerika itu hanya ingin mencari keuntungan Ekonomi. di Indonesia, ekonomi mata-mata. Ya. Tapi dengan cara yang kurang bagus, yaitu mengadu domba di antara kita. Kalau Cina enggak, mengadu domba di antara kita enggak pernah. Tapi Cina ini punya agenda khusus yang namanya jalur sutra maritim. Ini harus sukses. Apapun yang diminta oleh siapapun akan dipenuhi oleh Cina. Asalkan jalur sutra maritim ini berhasil. Terbangun. Ya. Kenapa? Agenda Cina itu ingin menguasai dunia, tapi di dalam dunia perdagangan. Jadi perdagangan semua ini harus kekuatannya ada pada Cina. Maka itu yang dimainkan. Saya melihat kelemahan ya mengenai apa itu kita yang dibuka karpet merah oleh Pak Jokowi untuk mensukseskan jalur sutra ini sudah lewat batas. Ya. Ya. Ini sudah aneksasi, Ya. yaitu perampokan tanah-tanah rakyat. Ini yang tidak boleh terjadi. Di Pulau Batam. Ya, tapi apakah Cina merasa aku melanggar undang-undang? Enggak. Karena sudah diberi karpet merah oleh Pak Jokowi. Sudah dilindungi oleh undang, oleh peraturan, oleh sebagainya. Oleh Pak Prabowo nanti, jalur sutra silahkan disukseskan. Saya sepakat. Tapi jangan ada potensi menjajah. Ya. Jangan ada potensi menguasai wilayah. Jangan ada potensi mentransfer penduduk. Wah, katanya di Morowali itu sudah seperti Beijing kedua Ya, katanya. sudah beranak susu. Beranak cucu. betul. Iya. Ya. Nah, ini sangat terjadi. Maaf Pak, agak saya potong. Itu akan sulit untuk transfer berwarga negara, sulit Pak. Seperti di PIK ya, di PIK 1, di PIK 2 itu udah saya lihat. Di situ tidak mungkin warga negara Indonesia mau beli tanah, sanggup membeli tanah di situ. Mahalnya semana, mahal sekali. Tapi kalau orang Chinese itu dari saya lihat di PIK 2 di Kapuk, bahasa Indonesia mereka tuh jarang pakai. Dia pakai bahasa Cina semua. Orang Cina semua itu secara penjajahan sudah dilakukan Pak. Bapak bilang jalur sutra itu setuju, kalau saya kurang setuju. Stop semua. Jadi imigran banyak sekali sih. Saya lihat sendiri Pak. Jadi kalau kita berdua datang ke sana ke Kapuk ke PIK, dikira kita betul-betul orang Nepal Pak. Berdua. Iya, Karena putih-putih sih semua. Oh, berarti imigran gelap tapi putih ya? Ini biar Pak Osman ini memberikan close statement. Iya, ini digangguin lagi. Jadi jangan dibantah dulu. Saya masalah intrusi, bagi saya apa intrusi. Iya. Kalau jalur sutra itu saya nggak setuju. Ya silakan. Oh iya, ya. Pak Janes nggak setuju, biarin aja. Kamu setuju nggak? Coba. Nah, lanjut Pak. Ya. Jadi jalur sutra itu ya, kalau tidak ada potensi ya, ingat, tidak ada potensi terutama menjajah. Ya. Baik mempengaruhi kebijakan, menguasai wilayah atau merampok tanah. Kalau tidak ada potensi itu, maka jalur sutra ini sangat menguntungkan bagi kita, terutama yang yang bertempat tinggal di pesisir. Ya. Tetap itu harus kita. Ya. Ya. Maka yang saya katakan tadi mungkin kurang mendengar, ya, ada renegosiasi antara Pak Prabowo dengan Cina. Jalur sutra tak sukseskan, tapi ini harus diperbaiki. Syaratnya. Ya, perbaiki. Kalau itu tidak mau perbaiki, saya tidak membuka pintu. Kamu boleh lewat Indonesia. Tidak mungkin, karena dia harus lewat Indonesia lewat Selat Malaka. Berarti selama ini negosiasi yang dilakukan pemerintah Jokowi abal-abal ya? Belum. Oh, itu membuka karpet merah. Iya, negosiasinya abal-abal dalam Ya. kata lain. Karena apa? Ya. Parlemen yang sudah diberi tugas untuk kontrol pemerintah sudah bungkem semua. Ya. Tidak berani ngomong. Karena apa? Dia sudah terjebak dalam masalah korupsi. Kalau kamu tidak manut sama saya Jokowi, gitu, kamu tak kasih rompi. Kayak Tom Lembong Maka sama Setia parlemen, Novanto. ya, maka parlemen DPR RI dia tutup mata tutup telinga. Yang penting aku aman. Apalagi sampai aman dia sudah mendapat upeti, mendapat dana. Maka dibiarkan. Nah,
Kemudian untuk menghadapi Amerika, yang paling bahaya ini kalau bagi Pak Prabowo ya, untuk menghadapi Cina gampang lah, dari negosiasi. Ya, kita tidur lagi mudah-mudahan. Tapi menghadapi Amerika ini dia pakai cara yang lain. Bagi saya dia mengorbankan diri, yang mengenai tadi 0%, kemudian menjual apa itu data. Ini memang kalau Amerika tidak dipenuhi, Amerika punya potensi untuk menggoyang Pak Prabowo. Tapi kan juga di samping Pak Prabowo memberikan kebebasan 0%, ya, kemudian dari Cina sendiri, kalau masuk langsung ke Amerika, pastinya kan mahal, mungkin 32%. Maka Cina punya agenda yang namanya ship transshipment. Ship transshipment. Ya, jadi ship kapal, transshipment itu transit. Maksudnya apa? Kapalnya Cina berdiri di tengah laut. Barang-barangnya Cina nanti diterima oleh kita. Apa itu serah terima di tengah laut. Di tengah laut. Kemudian dikasih label Indonesia, masuk ke Cina, pastinya cuma 19, ke Amerika 9%. Nah di sini kita dapat keuntungan. Cina langsung nanggur Amerika 32%. Kalau Indonesia mau 1% deh. Kita untung. Masih ada margin yang bisa dikelola. Ya, itu satu. Kemudian Jangan sampai Donald Trump nonton ini nih. ya. Donald Trump sukiran sentana ya Pak ya. Nanti dikat ya. Kemudian ada kemungkinan juga negara lain berbondong-bondong berinvestasi di Indonesia, bikin pabrik. Ya. Itu bisa menyerap tenaga yang luar biasa. Dulu kan janjinya Pak Jokowi itu. Ya. Tapi berpandai kalau Pak Jokowi kan menguntungkan mereka. Iya. Cina. Kalau nanti tidak, perjanjiannya ada. Aku harus untung. Ya. Ini harus untung. Supaya rakyat kita Ya. juga dapat ya. Jadi kita memang dirugikan di satu pihak, tapi kita juga bisa mengambil keuntungan itu. Kemudian ada agenda lagi yang paling bahaya. 5 agenda terbuka Cina. Ada yang bisa baca? Belum. Dengan ada Pak? Belum, Pak. Belum. Ya. Terlalu sibuk menganalisa ijazah dia Pak. Itu dunia saya. Maka saya kalau sudah punya ide, ayo menang-menangan argumen. Kalau belum pas dengan saya, mari khusus. Ya. Tapi jangan pakai tawaran sendiri. Iya. Ya. Kalau dengan saya tidak mau. Harus fakta sama logika. Ya. Kalau pakai analisa, asumsi sebenarnya tak dengarkan saja. Oke Pak, ini kita harus cut dulu. Jadi yang penting pesannya jenengan untuk kita ini yang Ya, yang jadi silakan panjenengan bergerak pada agenda masing-masing. Ya, kan? Menggali sejarah dan lain-lain Pak ya. Saya tak bergerak, fokus meluruskan perjalanan bangsa dan negara sesuai di 45. Agendanya banyak. Iya. Antara lain kembali di 45. Adili tangkap Jokowi, turunkan Gibran, itu termasuk agenda pergerakan. Iya. Tapi tujuan pergerakan meluruskan kembali perjalanan bangsa negara sesuai dengan UUD 45. Itu tujuan gerakan kami. Pada saat Pak Jokowi, tujuan kami memutus mata rantai rezim. Ya. Ya. Tapi ini sudah habis cerita itu. Iya. Kalau itu konsepnya komplit, tapi yang ini belum komplit, maka saya minta pada panjenengan nanti tak kirim. Oh, Saya iya. minta masukan. Iya, Tak Pak. kirim teman-teman Jakarta juga. Iya. Apa yang harus kami lakukan? Kami belum tahu konsepnya Pak. Iya. Tujuannya sudah, konsep mengarah ke situ kami belum punya. Maka saya minta bantuan panjenengan untuk menuju itu apa yang harus kami lakukan. Iya. Pak Sutoyo sudah kasih masukan bagus. Pak siapa? Pak Sutoyo Agadi. Ya. Pak Sutoyo ya. Pak Sutoyo Semarang. Iya. Nah, teman, unsur utama kembali di 45. Salib, betul itu kuncinya. Kembali ke UUD 45. Nah, Itu ada di tuntutan Purnawirawan tapi tidak ada di tuntutan 17.8. Makanya kalian periksa lagi 17.8 itu, tuntutan termul. Lanjut. yang penting ada koordinasi gerakan. Walaupun tidak menjadi satu, ada koordinasi. Dan kita tidak boleh saling
mengoreksi, mencemooh sesama gerakan. Itu yang saya jaga. Maka di dalam menyikapi gerakan 25 sampai dengan ini, saya tidak mendiskreditkan gerakan, enggak. Ya. Enggak kan. Karena itu juga pernah kami lakukan. Iya ya. Yang kami lakukan. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Bahkan saya pengalaman menculik itu 3 kali ya. Menculik orang 3 kali saya. Waduh. Yang satu direktur pabrik gula, Sragen. Kami culik, Enggak dia apa-apain kan, Pak? ya. Kemudian dinaikkan zip terbuka, lalu korupor, lilingkan kota Sragen. Aku korupor. Itu bukan menculik, memamerkan malah ya. Itu jangan-jangan Nepal niru itu, Pak. Ditelanjangin di sungai. Karena dia dibebaskan oleh pengadilan, Ya. Pak hancurkan kantor pengadilan Sragen. Remuk. Wah. Habis itu saya dapat panggilan akan ditahan di CPM. Saya ke Jakarta, jumpa pers, berikan semua. Kemudian soal Pak Hugeng dikasih, teruskan ke soalnya adik-adik. Sampai di Solo sampai ke CPM, ada titipan dari Pak Hugeng. Wah, Pak Osman kamu licik ya. Dia jadi ditangkap. Tunggu Pak, biar ini anak-anak muda Gen Z pada tahu. Pak Hugeng itu siapa sih? Kapolri. Kapolri tahun Tahun waktu itu 67 sebenarnya. 67. Yang paling jujur, Paling jujur. paling Ya. miskin. Ya. Ya, kira-kira kalau kita sekarang pengen ketemu Kapolri bisa nggak Pak? Susah nggak? Ya. Yang sekarang ini. Kalau saya gampang. Oh, Dia yang butuh saya. Oh, Kapolri dulu, Pak ya. Ada yang sekarang. Oh, yang sekarang. Oh. Bahkan, bagaimana saya tidak digusur. Oh. oke. Pak Sigit ya. Sedikit, kalau perintahnya gitu, Pak Iya. Osman, tolong dibantu supaya saya tidak diganti. Paling dia ngomongnya seperti itu. Waduh, perlu diganti padahal itu. Nah, dia minta tolongnya saya tuh jangan sampai diganti. Oh, gitu, Pak ya. Yang kedua, ketua DPRD Karanganyar masih mimpin rapat paripurna, karena ada indikasi PKI, tak ambil. Sulit, masih mimpin rapat. Sulit serahkan ke aparat keamanan. Dulu. Ya. Itu juga bukan menculik sih, menyerahkan kepada yang berwajib itu kan bagus Pak. Bagus ya. Bagus, bukan menculik. Kemudian yang juga. ketiga, wali kota Solo. Jokowi. Bukan. Oh bukan, wali kota Solo zaman lain. Kolonel Kusnandar. Ya. Saya membantu teman-teman RPKAD. Kalau itu memang RPKAD. Pak Osman, saya dapat tugas komandan untuk menculik wali kota Solo. Saya dibantu Osman, siap bantu. Apa yang harus kami lakukan? Pak Osman harus gini-gini. Udah. Utoya Ramlan itu, Pak. Ya. Utoya Ramlan itu. Bukan Kusnandar. Setelah Kusnandar. Bukan. Kolonel Kusnandar. Kolonel Kusnandar. Dari CPM dia. Itu kenapa diculik, Pak? Untuk latihan RPKAD. Oh, latihan. Latihan menculik. Oh, tapi real gitu. Waduh. Latihan menculik wali kota beneran. Sama saya. Berdua. Wah saya jadi keringat dingin nih. Besok saya jangan diculik ya guys. Sama Pak Usman. Ya. Ya. Pengalaman saya ada pergerakan lengkap lah. Lengkap. Oke, sholat dulu nih. Ya. Oh iya. Ya, dari situ. Oke, jadi terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Ya, kalau kamu punya informasi lagi tambahan mengenai ini, siapa tahu kamu, wah tetangga makamnya Heru Purnomo nih, itu di depan rumah saya ya. Silakan dijaga-jaga ya supaya nggak ada yang membongkar dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan sebelum kami datang lagi ke situ. Ya Pak Usman ya. Tes DNA. Tes DNA. Nah, mungkin pengalaman saya menculik 3 kali tadi mau tak terapkan menculik Jokowi. Ya. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah nonton. Jangan lupa donasi untuk Pak Bambang Tri karena beliau membutuhkan bantuan setelah 5 tahun tidak bisa, tidak berdaya untuk menafkahi dirinya dan keluarganya dan sekarang membutuhkan bantuan kita Nomornya semua. tadi di awal ya. Nomornya tadi sudah ada, sudah 2 kali kita tampilkan dan nanti saya taruh lagi di deskripsi video-video kami selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih untuk Pak Usman. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Tri yang Loh, kan masih ke Bali.